Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Kembali lagi dengan saya sendiri Ari di channel kita yaitu Ari Panduwinata ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat video tentang pengalaman saya sendiri berawal apa ya? Tentang pengalaman saya sendiri mulai bermain YouTube ya. Karena saya juga itu baru sekali ya. Mungkin ini konten saya yang ke-7 kalau nggak ke-8 teman-teman ya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa kalau menonton video saya ini jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Karena semua itu gratis, agar kalian tidak ketinggalan saya di video berikutnya, teman-teman. Teman-teman, saya mau sharing untuk kalian, khususnya untuk para YouTuber pemula di Kota Malang, teman-teman ya. Karena saya sendiri juga dari Kota Malang, saya mau berkembang di dunia digital ya, di platform YouTube. Semoga saja ya teman-teman ya di konten saya ini saya bisa lebih baik lagi untuk belajar berbahasa Indonesia teman-teman ya. Saya menyadari saya itu untuk public speakingnya itu masih belum bagus ataupun bahasa Indonesianya. Saya itu sering sekali bahasa Indonesia itu dicampur dengan bahasa Jawa teman-teman ya. Tapi dengan saya mau belajar ataupun usaha di dunia digital ini melalui platform YouTube, saya akan berusaha teman-teman ya sebaik mungkin untuk menyajikan video-video saya yang unik dan juga menarik untuk kalian teman-teman ya. Saya itu sebelumnya itu bekerja sebagai cleaning service teman-teman ya. Saya bekerja di cleaning service, di PT ataupun outsourcing. Awal mula saya mau bermain YouTube itu saya pengalaman dari teman-teman saya teman-teman ya. Ada yang menyaranin kenapa kamu apa enggak bermain YouTube aja agar kamu bisa apa terkenal dan juga bisa memiliki penghasilan yang lebih. Kamu juga konten kreator TikTok ataupun Shopee, coba aja nggak apa-apa, berusaha dulu buat video siapa tahu bisa meledak video kamu gitu kata teman-teman saya. Karena saya juga selain saya menjadi cleaning service di outsourcing ataupun perusahaan ataupun PT, saya juga sekarang tuh main di platform ya platform TikTok ya sebagai afiliat, tapi masih pemula pastinya. Saya kurang lebih bermain TikTok itu kurang lebih 2 tahun, tapi sebagai sampingan ya teman-teman ya, sebagai sampingan dan juga agar bisa menambah pemasukan teman-teman. Saya bermain TikTok itu kurang lebih 2 tahun dari 2023. Kalau saya bermain Shopee itu baru aja baru dapat setahun. Sama Shopee juga saya bermain afiliat. Karena saya melihat di TikTok dan juga di Shopee itu menghasilkan cuan. Kenapa saya mikir tidak main YouTube juga ya? Karena itu saya pikir-pikir, ya paling saya mikir, benar juga sih kata teman-teman saya, kenapa kok gak main YouTube juga? YouTube kan juga katanya sudah ada penghasilan juga besar juga kalaupun kita sudah tekun di dunia YouTube ya. Itu akhirnya saya memutuskan mulai sekarang saya akan terjun di dunia YouTube ya, meskipun konten saya masih belum bagus dan public speaking saya belum bagus, saya akan berusaha semaksimal mungkin, sebagus mungkin teman-teman ya. Saya itu dulu tuh punya HP cuma HP biasa. Saya menggunakan HP Samsung J7 Prime teman-teman ya, buat konten di TikTok dan juga konten di YouTube ya, di Shopee. Alhamdulillah dengan saya tekun bermain affiliate di TikTok dan juga Shopee, alhamdulillah kebeli HP keinginan saya teman-teman ya. Saya itu pengalaman saya bermain TikTok itu saya sudah bisa membeli, pertama beli HP, membeli tripod, mikrofon, dan juga tripod yang sudah ada ring light-nya, dan saya juga bisa membeli apa ya, aksesoris-aksesoris untuk bermain affiliate teman-teman ya, termasuk pencahayaan dan juga seperti meja, alas meja, dan juga seperti kayak barang-barang yang kayak buat sampel saya buat konten teman-teman. Saya itu bermain TikTok itu pengalaman saya bermain konten tuh apa ya, random. Tapi alhamdulillah teman-teman, dari konten saya random itu bisa menghasilkan juga. Dulu tuh saya bermain TikTok itu konten 1 bulan baru saya bisa pecah telur. Tapi saya nggak putus asa. Saya ngonten terus. Nggak tahu itu bagus ataupun jelek. Saya ngonten terus. Yang penting saya konsisten dan alhamdulillah sampai sekarang pun ada konten saya itu yang FYP teman-teman.
Nah, dari situ saya kepikiran kenapa enggak main ke Shopee juga, bisa konten dari TikTok kita upload juga ke Shopee teman-teman. Dan alhamdulillah juga lancar juga jalan meskipun enggak banyak. Nah, dari situ teman-teman saya memutuskan untuk bermain YouTube juga. Saya akan konten sebagus mungkin buat kalian agar kalian bisa menjadi apa ya, penonton yang sangat puas di konten-konten saya berikutnya teman-teman ya. Saya bermain YouTube itu karena ada teman saya juga bermain YouTube dan alhamdulillah teman-teman ya, kurang lebih dia tuh bermain YouTube 1 tahun, ada juga yang 6 bulan sudah monetisasi teman-teman ya. Untuk konten teman saya itu ada yang konten keseharian, ada konten masak, dan juga ada konten mengenai sound horeg. Kalian tahu sound horeg? Konten sound horeg itu yang terkenal di Jawa Timur teman-teman. Kemarin di pemilihan presiden Pak Prabowo juga menyewa sound horeg dari kota Malang teman-teman ya. Namanya tahu? Sound horeg brewok katanya gitu. Tuh teman-teman saya tuh pertama dari iseng-iseng terus lama-kelamaan kontennya meledak. Pertama viewsnya itu puluhan, ratusan, dan alhamdulillah sekarang sampai ribuan dan ratusan ribu teman-teman. Yang paling besar itu konten teman saya itu yang main sound horeg. Dia tuh kemana-mana teman-teman ya. Ada di sound horeg, ada di acara di Pagi Saji, Wajak, Turen, Sumber Pocong, Batu, Pujon. Dia selalu hadir teman-teman ya, dengan mengambil video dari sound horeg tersebut. Sampai sekarang dia sampai bisa keluar kota dari kota Malang teman-teman, ke Jawa Tengah, Jawa Barat, dan banyak sekali ya teman-teman ya hasil yang dihasilkan oleh YouTube dari teman-teman saya itu. Saya kepingin sekali seperti itu teman-teman ya, tapi kata teman saya itu nggak instan, itu bisa memiliki effort yang juga memakan waktu dan juga tenaga teman-teman. Kuncinya kalau bermain YouTube itu kata teman saya itu harus konsisten. Untuk awal pertama main YouTube itu jangan mikirin subscriber, meskipun subscriber itu penting teman-teman, dan juga jangan mikirin jam tayang dulu. Yang penting kita selama kurang lebih katanya teman saya itu 3 bulan untuk mengupload video, itu insya Allah nanti kalau rezeki bisa cepat untuk memenuhi subscriber 1000 subscriber dan juga cepat memenuhi 4000 jam tayang teman-teman ya. Dan kata teman saya itu yang saya ingat sampai sekarang itu ya, kalau kalian bermain YouTube jangan sampai ambil musik ataupun background dari platform yang lain. Mending ambil musik seperti di YouTube Short itu, ambil di YouTube-nya langsung, dan ambil background, ambil juga di YouTube langsung. Itu agar kalian tidak terkena sampai pelanggaran seperti hak cipta dan pelanggaran yang lainnya teman-teman. Kata teman saya itu bilang, kalau kamu bermain YouTube, pastikan untuk konten kamu itu orisinil dari kamu sendiri. Jangan ambil konten orang terus diedit terus diupload di YouTube kita, itu jangan, riskan. Kalau kamu kontennya ataupun ngeditnya nggak bagus, kurang, dan masih sama dengan konten orang lain, kamu pasti bisa kena pelanggaran konten berulang teman-teman. Seperti itu kata teman saya itu. Dan kamu jangan sampai teman-teman ya membuat konten dari foto dijadikan video, karena itu bisa membuat pelanggaran video statis seperti itu. Dan juga jangan sampai kamu membuat video tanpa ada komunikasi ataupun suara kamu dan juga wajah kamu. Meskipun nggak ada wajah kamu, tapi kelihatan suara kamu, kedengaran suara kamu, pasti masih aman. Tapi kalau kamu kontennya nggak jelas, nggak ada suara kamu, nggak ada wajah kamu, pastinya itu sangat sulit sekali nanti kalau kita mau mengajuin monetes di pengajuan monetes ya teman-teman ya. Banyak sekali untuk teman-teman saya tuh yang membuat pelanggaran seperti itu. Jadi saya mulai sekarang akan berhati-hati membuat konten dan juga harus konten orisinil. Itu kata pesan teman saya gitu. Alhamdulillah teman-teman ya, konten saya tidak perlu banyak alat konten, kayak mikrofon saya sudah punya, tripod saya sudah punya, dan juga penjagaan lighting pun saya juga sudah punya teman-teman. Tinggal saya membuat video sebagus mungkin, semenarik mungkin,
seunik mungkin untuk bisa diberikan ke kalian semua teman-teman ya. Oke, segitu aja teman-teman video saya kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Sama saya juga masih pemula di YouTuber Kota Malang. Saya masih dapat 8 ataupun 7 konten saya di YouTube ini. Bisa dicek kalau kalian nggak percaya. Itu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat untuk YouTuber pemula, khususnya untuk YouTuber Kota Malang. Kita kembangkan teman-teman ya. Agar Kota Malang ini bisa menjadi kota yang sangat berkembang di dunia YouTuber ataupun influencer. Ya, segitu aja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang menonton video saya ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk share. Dan semoga saja video saya bisa bermanfaat untuk kalian. Salam YouTube Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.